Mawar, ada cerita apa di diare kali ini? Waktu kelas 2 SMP nih, aku sempet kejadian di sama anak-anak kelas. Oh, jadi kamu di Yang atas bawah. Kenapa kamu semuanya tersumbat? Ini kayak, nih, ini aku, dia, satu lagi nempel. Dia bukain sepatu aku pakai mulut, jadi kayak buka talinya pakai mulut. Dan pada akhirnya dibilang kayak gini, aku boleh nggak, apa ya namanya, ngebakar kamu. Oke, di diare kali ini sudah ada Mawar, sebut saja Mawar. Mawar di diare kali ini akan bercerita tentang pengalamannya, tapi seperti biasa disclaimer dulu ya guys. Kalau di cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dilakukan, hanya untuk disimak, untuk menjadi pembelajaran kehidupan supaya kalian atau kita semua bisa terhindar dari hal-hal buruk yang menimpa. Kita belajar dari kejadian narasumber seperti itu, dan ini hanya untuk yang sudah menikah saja. Teman-teman nih masih sekolah, teman-teman nih masih kuliah, skip dulu video ini, jangan nonton video ini ya. Ini khusus orang-orang yang sudah dewasa seperti itu. Oke? Kita langsung aja ngobrol sama Mawar. Mawar, ada cerita apa di diare kali ini? Oke, halo sebelumnya. Hai Mawar. Hai. Aku punya pengalaman nih sih Kak, aku mau cerita-cerita sharing-sharing ya. Waktu aku masih sekolah aku lebih sering dibully ya. Kenapa? Karena kamu cantik. Ya mungkin dulu karena kumel tapi bokong Tapi bokong nggak opresong? Enggak, asli ini. Asli? Original, bawaan pabrik. Oke, dan kamu merasa kamu seksi? Seksi banget dulu, cuman emang mukanya agak jompang ya sama badan. Nggak, muka agak kurang gitu ya, cuman bagian badan seksi. Makanya dibulinya lebih ke muka gitu. Oke. Cuman waktu dulu emang mukanya jompang ya sama badan, jadi kebanyakan orang tuh catcalling ke badan. Dan akhirnya waktu kelas 2 SMP nih, aku sempet kejadian di sama anak-anak kelas. Hah? Disclaimer ya guys, jangan ditiru, jangan dicontoh gitu loh ya. Itu SMP? SMP kelas 2 tepatnya. Oh, kenapa? Kan katanya kamu jelek. Iya, katanya kamu dibully. Kok maksudnya jadi incaran? Saya juga agak bingung ya, karena muka saya yang jelek itu ya dulu, tapi mereka sampai mungkin alasannya karena badan aku aja mungkin ya yang emang mengundang anak laki-laki mungkin ya gitu. Emang ya. kamu pakai bajunya ketat atau gimana? Enggak, sebenarnya pakai baju biasa aja kayak rok-rok pada umumnya SMP lah gimana. Dan akhirnya ya waktu kejadian itu aku sama 10 orang nih. Tangan kanan aku, tangan kiri aku semuanya sampai kaki aku dipegang. Itu dilakukannya di dalam gudang sekolah. Aku dari kelas di pangku tuh sama 10 orang, beberapa orang dibawa ke gudang. Di saat jam pelajaran? Jam istirahat. Jam istirahat, itu kan rame banget, masa nggak ketahuan? Jam istirahatnya tuh kayak orang-orang gak rame di luar. Jadi kayak istirahatnya tuh kelas aku lagi apa ya, yang lain pada masuk tapi kita istirahat gitu loh. Jadi kayak sepi lah ibaratnya. Dan akhirnya kita dibawa ke gudang, aku dibawa ke gudang sampai di apalah gimana, pokoknya sampai di sana saya lebih ke pasrah ya, karena bingung harus ngapain nih Kak, kayak aku harus ngelawan kah, apa harus cuman itu cerita sedih juga sih sebenarnya. Tapi pada saat waktu SMP itu maksudnya kamu tahu bahwa itu, maksudnya pernah melihat video atau enggak? Kan maksudnya polos banget ya waktu SMP itu kan, kita nggak pernah tahu melakukan seperti itu tuh gimana, nikmat atau enggak kan, kita kan nggak punya referensi kan. Itu kamu rasanya gimana? Kalau waktu dulu rasanya sedih sih Kak, karena lebih ke perundungan juga kan, itu juga termasuk ya kan. Aku lebih merasanya kayak sedih aja dan bingung harus ngapain, ngelawan juga nggak bisa, mereka bersepuluh, aku cuma seorang diri. Tapi untungnya alhamdulillahnya mungkin ya, waktu itu nggak sampai, cuma doang, langsung bel masuk berbunyi. Oh, jadi cuman tapi baju nggak dibuka? Nggak dibuka, nggak tahu ya, mungkin merekanya belum berani juga apa gimana. Dan untungnya langsung bel berbunyi, mereka ninggalin aku sendiri di gudang. Dan akhirnya aku ngaduin ke salah satu guru yang ada di sekolah itu. Nah habis itu ya, habis ngaduin mereka dipanggil lah satu-satu sampai
tanda tangan di atas materai karena biar tidak mengulangi hal tersebut. Hmm. Cuman nggak Tapi sampai mereka itu. mengakui perbuatan mereka. Mengakui, cuman mereka tidak menerima kalau semisal aku ngelaporin gitu. Oh, dendam. Dendam. Dan pada akhirnya pada saat pulang sekolah, karena aku pulang ke rumah tuh jalan kaki, akhirnya mereka jegat aku di jalan. Pas pulang. Pas pulang. Terus bersepuluhnya lagi. 10 orang lagi tuh jegat aku di jalan, yang dimana itu kayak bener-bener pas banget, jalannya sepi banget. Karena emang jalan tuh kayak ada hutannya gitu loh, Kak. Emang itu jalan satu-satunya? Jalan satu-satunya. Kamu nggak dijemput? Enggak, aku emang sendiri pulang, dan emang rumah juga nggak terlalu jauh sih, tapi tetap aja jalan kaki gitu, dan nggak ada akses kayak ojek lah apa gimana, nggak ada. Dan akhirnya aku dijegat, tapi untungnya di sana aku berani bisa kabur untungnya, Kak. Aku lari sekencang mungkin sampai akhirnya aku ke daerah pemukiman yang banyak warga untungnya. Dan akhirnya di sana aku udah aman, langsung mereka juga nggak berani ngejar lagi karena ya mungkin aku takut teriak-teriak juga sih. Oh, jadi cuma dicegat doang tapi nggak diapa-apain. Cuman belum sampai itu doang, Kak, karena beres itu tuh kan besok masih sekolah lagi kan, pasti ketemu lagi tuh sama orang-orang, dan mereka masih nyimpen dendam itu ya. Alhasil aku dibully lagi, entah itu dibulinya aku dilempar-lempar batu lah, dilempar-lempar kertas apalah, pokoknya dilempar ke aku aja kayak gitu. Cuman aku di situ kayak ya udahlah, gimana lagi. Oh, tapi akhirnya tidak mengancam nyawa dan Iya, untuk untungnya kamu tidak. lah, cuma kayak sekedar gitu ya, Betul. lempar-lempar. Tapi kamu takut gak datang ke sekolah? Untuk itu sih nggak takut ya, karena aku mikirnya kayak orang-orang seperti itu, dan aku pribadi pun merasa terlindungi oleh beberapa orang yang ada di sekolah aku, seperti teman aku ya. Ada juga beberapa yang emang berarti kayak melawan mereka untuk aku gitu loh, Kak, membela kayak gitu. Jadi aku mesti merasa nyaman lah, aman lah, nggak terlalu bener-bener takut banget gitu. Kalau rasa takut pasti ada ya, namanya juga manusia kan, pasti ada rasa takut. Tapi aku masih merasa aman, masih. Tidak melaporkan lagi kejadian itu ke siapa? Ke guru? Enggak sih, cuman sampai situ doang sih. Dan akhirnya dari kejadian itu membawa aku ke dunia yang ibaratnya lebih bebas. Kapan? Waktu lulus SMK. Karena aku abis SMP tuh karena COVID, akhirnya aku langsung masuk SMK, dan karena COVID aku di rumah terus, akhirnya kan bingung harus ngapain. Akhirnya main sosial media, langsung searching, entah itu fantasi dan lain sebagainya. Searching sendiri? Searching sendiri, karena ada Kenapa? ketertarikan juga, lebih ke penasaran. Penasarannya karena waktu itu nggak diapa-apain gitu. Iya. Bisa jadi. Cuma nanggung gitu. Nanggung ya. Harusnya sekalian ya. Kamu maksudnya penasarannya, kok kamu penasaran emang pergaulannya seperti apa, nakal? Kalau waktu sekolah sih aku gak nakal ya, cuman emang pikiran akunya aja yang terlalu bebas, Kak. Karena aku juga nggak terlalu deket sama orang tua ya, tapi lebih deketnya sama mama. Kalau misal sama ayah aku nggak terlalu deket. Nah waktu itu makanya aku punya pikiran kayak, aku punya pengalaman kayak gini, bisa dibilang pengalaman buruk. Dan akhirnya aku coba searching yang bisa disebut itu. Nah akhirnya aku nemu videonya, dan oh ternyata kayak gini, kayak ya gitulah, gimana, Kak. Itu waktu SMK berarti. Nah waktu udah SMK aku belum ada ngapa-ngapain lagi, sampai aku lulus SMK aku langsung move ke salah satu kota yang dimana kota enak lah. Jakarta? Bukan, Bandung. Karena menurut aku Bandung itu bisa dibilang bebas enggak, tapi ada juga gitu loh orang-orang yang emang fantasinya yang emang bisa dibilang aneh. Oke, disclaimer ya, nggak semua orang Bandung ya, Say. Nggak semua orang Bandung ya. Karena di Bandung juga banyak yang alim, banyak yang bener. Gak semua. Sama di Jakarta juga banyak yang tapi juga banyak yang baik. Oke, kita lanjut lagi. Terus? Move aku ke Bandung ya kan. Di Bandung tuh langsung mulai kayak aku mau nyoba sesuatu nih. Contohnya kayak awalnya tuh aku pengen nyoba. Tuh kamu berarti ngekos? Ngekos, iya betul. Kamu kerja apa? Aku emang di bidangnya bidang beauty ya, jadi kayak content creator, afiliator, skincare, makeup, kayak gitu aja. Tapi kamu mampu menghidupi diri sendiri? Mampu.
Mampu. Oke. Alhamdulillah Maksudnya itu masih cukup mampu. dari uang itu? Cukup. Aku emang Nggak menjadi enong-enong? tidak, simpanse dong. Kan enak kalau enong-enong. Katanya sih, bukan Katanya Bu, aku sih ya. nggak pernah ya. Nggak mau? Nggak mau sih, karena kalau misalnya enak-enak lebih ke apa ya, agak terikat ya. Maksudnya terikat tuh kayak kita kemana-mana nggak boleh. Tapi kalau dicukupin duitnya? Kayaknya mikir-mikir lagi deh. Jadi konten kreator lebih bebas lah ya? Cuman kalau misalnya nggak jadi enak-enak, lebih bebas mengekspresikan aku lah. Jadi nggak terikat kalau misalnya kamu nggak boleh kayak gini ya, kamu nggak boleh kayak gini kan. Karena kan kalau misalnya, karena kan ada beberapa teman aku setelah aku ke Bandung kan ada yang kenalannya enong-enong lah gimana, dan mereka tuh bener-bener kayak terikat Kak, kayak kesini harus gimana gitu loh. Makanya aku nggak tertarik jadi enong-enong. Aku ya udah, aku menjalani hidup aja dengan uang yang penghasilan aku aja. Even itu pas-pasan ya, tapi masih bisa menghidupi dan mencukupi aku mau ini masih bisa gitu. Oke, bagaimana cara bertahan hidupnya? Bayar kosan, terus makan, pulsa, itu Pulsa, ketutup. kuota, ketutup. Makan hari-hari apa? Aku hari-hari kadang GoFood, kadang Kalau GoFood mewah dong, Say. bisa dibilang ya. Berarti itu kan ibaratnya lebih dari cukup lah ya. Nah, alhamdulillah lebih dari cukup sih, karena aku ke Bandung juga sih emang niatnya nyari kerjaan juga awalnya, dan emang alhamdulillah aku dapat kerjaan juga, dan emang kerjaannya halal. Iya, jadi kayak punya salary tetap lah. Oke, Nah, kayak terus? gitu. Terus karena aku ke Bandung bukan cuman kerja doang nih, aku emang benar-benar mencari fantasi juga, karena emang penasaran juga. Setelah sebulan aku di Bandung tuh aku baru nemu nih yang bisa diajak nih. Cara nemunya gimana? Aku lewat dating apps. Oh. Lewat dating apps, karena kalau misalnya lewat sosial media pribadi kayaknya nggak bisa deh, karena personal branding aku agak jomplang ya dengan hal itu ya. Emang personal branding kamu apa di IG, di sosmed kamu? Anak baik-baik sih, nggak tahu apa-apa. Oh gitu, lugu. Lugu yang Tapi nggak kayak pakaian seksi? enggak. Jadi kayak anak-anak yang lugu yang emang anak perantau kayak gitu. Oh, Cuman di balik keluguan itu ada fantasi yang liar, bisa dibilang kayak gitu. Emang kriteria cowok yang kamu cari di dating apps seperti apa? Aku lebih suka yang sih, dan tuh Cara ngebedainnya gimana dari foto, Say? badan Emang kelihatan? kelihatan kalau dari badan. Ciri-ciri cowok gimana? Pokoknya kalau sebenarnya ciri-ciri cowok tuh yang badannya tuh bukan tipikal yang keker banget, tapi bukan yang tipikal yang letoy banget. Jadi kayak pas-pasan, kalau bahasanya tuh kayak semeg. Apa ya semeg ya? Emang itu menjamin? Menjamin Masa sih? sayang. Emang kamu survei bisa membuktikan itu? Menjamin sayang, aku beberapa kali ya Masa coba, sih? beberapa kali aku coba 3 ya, yang kecil, yang badannya emang kecil. Nah, yang dimasuk semak itu kayak gimana? Semek itu yang kayak badannya tuh kayak bagian perut nih, apa Six namanya? Nggak six pack, tapi kayak rata aja rata. Dan bagian tangannya agak sedikit gede, cuman bukan berotot. Jadi kayak itu lemak, tapi bukan yang tipikal kayak over lemaknya. Yang kayak gitu? Itu biasanya Kak. Oh masa sih? Karena mungkin bisa dibilang dari apa ya, cara mainnya juga sih bisa dibilang, karena aku beberapa kali nemu yang badan kayak gitu, dan itu mainnya bisa 3-4 kali kayak gitu, dan malahan aku yang lebih capek kalau kayak gitu. Tapi enak? Tapi enak banget. Gimana ya, capek tapi definisi capek tapi enak. Tapi kalau muka kamu wajib ganteng apa bodo amat, yang penting badan? Enggak, kalau misal muka sih aku nggak terlalu melihat muka ya, cuman yang penting badan aja dan tinggi. Masa sih? Kalau mukanya jelek pun kamu hajar? Ya kan masih bisa pakai helm Kak. Misalkan itu kalau nggak tutupin aja bantal pakai Nanti kalau ada lampu merah berhenti ya? Kayak gitu kan masih bisa ya, pakai topeng apa tutup dah mukanya pakai kresek itu biar kelihatan. Tapi kan ibaratnya namanya penglihatan, kita kan ngeliatin muka dia sambil menikmati. Kalau misal itu aku menikmatinya ke badan sih. Jadi kayak lihat Nggak aku. dilihat lah mukanya. Kalau muka ya udah mata kan masih. Jadi aku ternotisnya tuh ke badan Kak. Jadi kamu tuh ngeliat badan. Ke badan iya. Apalagi kalau misal lihat apa namanya itu? Pundak. Bukan pundak, apa sih namanya? Belakang gapura kebuka. Gapura Apa ya? Kalau di TikTok itu namanya apa? Gapura kabupaten katanya. Jadi kayak kabupaten belakangnya tuh gede banget gitu, kayak lebar. Lebar ya. Tegap gitu. Tegap ya? iya. Nah, kalau kayak itu aku lebih suka banget tuh Berarti biasanya aku. sukanya dia madep belakang. Ya, kalau semester depan juga kelihatan. Oh, Kelihatan iya. si apa ya, si bentuknya. Nah, bentuknya. Jadi aku lebih kelihat ke badan aja sih. Kalau ke muka
gak terlalu lah gitu. Terus kamu ngeliat tuh ya ada yang cocok nih. Kamu yang ngechat duluan. Dia ngechat duluan, tertarik sama aku, dan dia tuh sebenarnya tertariknya karena pengen kita menjalin suatu hubungan kayak pacaran gitu, karena emang aku definisi yang gak suka pacaran, dan akhirnya aku coba ajakin buat have fun kayak gitu. Dan dia mau, tapi aku request nih kalau misal have fun-nya kamu bawa satu cewek lagi atau enggak bawa satu cowok lagi. Oh gitu, emang kamu yang pengen? Karena aku yang pengen dan emang sepenasaran itu. Lebih pengen mana? Bawa satu cewek apa bawa satu cowok? Satu cowok, aku pengennya. Oh jadi kamu di atas bawah. Kenapa kamu semuanya tersumbat? Kan enak ya kalau gitu ya. Kenapa kamu suka semua tersumbat? Kan kalau tersumbat nggak lancar, Say. Lebih menikmatin aja. Kalau pup gitu kan tersumbat pasti kan tidak lancar. Kan kalau misal tersumbat aja itu karena dimasukin kan biar makin gede ya, jadi langsung brojol. Oh, jadi makin tersumbat makin mantap gitu makin ya? Mantap, makin enak lah ibaratnya kayak. Karena aku belum tahu kan, pas aku coba tuh dia deal-dealan dan akhirnya dia bawa cowok, temennya sendiri. Diperlihatkan juga kamu cowoknya apa surprise? Surprise kalau waktu itu. Dan untungnya dia badannya standar lah, tapi mukanya oke lah. Jadi meskipun badannya nggak terlalu yang aku suka, tapi mukanya masih enak dilihat kayak gitu. Nah itu berarti ketemuannya langsung di hotel dong? Dia booking hotel. Makan dulu atau apa? Enggak, dia booking hotel. Langsung. Kamu dibayar gak deal-dealan? Dibayar. Meskipun aku yang minta, tapi dibayar tetap aja. Karena meskipun kita sama-sama enak, tapi kan aku ada bekasnya juga kan. Jadi kayak lu kalau misalnya mau enak juga, lu harus ngeluarin juga yang lebih-lebih kayak gitu kan. Ibaratnya kayak uang lah. Waktu itu karena aku juga awam banget, jadi kayak ngasih cuman satu orangnya 1 juta. Oh lumayan lah. Lumayan lah. Jadi 2 juta. 2 juta. Dan hotel juga dia yang nanggung kayak gitu. Terus? Dan untungnya itu pertama kali aku dapat yang ya kayak enak banget. Karena sebelumnya itu kayak ya udah main berdua aja kayak gitu. Dan akhirnya aku datang ke suatu hotel itu di Bandung, dan karena dia udah stay di duluan gitu, aku masuk. Dan pas aku buka ya, oh oke lah, ini masih bisa dinikmatin lah menurut aku gitu kan. Ya habis itu kita ya cakap-cakap dulu aja, kita ngobrol-ngobrol, pemanasan. Habis itu apa yang diobrolin tuh? Seputar fantasi. Gimana tuh? Ya aku nanya, kamu pernah belum kayak gini sama perempuan kah, apa gimana kah, apakah kamu udah pernah nggak kah kayak gitu. Aku tanya semuanya kayak gitu kan. Kalau misalnya nggak tahu kan, ya udah kita sama-sama enak juga, belajar juga gitu kan maksudnya. Kamu belum pernah kalau kamu ya? Kalau aku belum pernah. Nah dia udah pernah? Temennya udah malahan, temennya udah main sama katanya. Jadi kayak kan ya, dia sama satunya sama cewek, tapi sama pacarnya gitu. Oke lah, aku bilang nggak apa-apa, nggak masalah. Habis itu kita ya udah langsung dieksekusi dah, langsung kayak aku di sana mikirnya kayak aku harus gimana dulu nih, aku harus sama ini dulu apa ini dulu gitu loh. Bingung ya? Bingung, jadi kayak aku harus pilih mana. Awal-awalnya gimana nih? Awal-awalnya kan langsung aja aku langsung biasalah pemanasan sebelum dieksekusi gitu kan ya. Gitu kan. Udah pada belum? Belum. Jadi siapa nih? Aku yang pertama yang kita match di dating apps-nya pertama, terus aku move ke yang satunya lagi, terus kita kayak, nah ini yang anehnya tuh, kira aku kayak kita cuma satu-satu aja gitu. Saut-sautan. Saut-sautan kita satu-satuan kan. Ternyata langsung bareng bertiga. Oh gitu? Jadi kayak nih, ini aku, dia, satu lagi nempel gitu. Yang menang banyak siapa, Say? Yang menang banyak yang kedua, temennya. Yang paling dua-duanya sih, dua-duanya, dan itu bener-bener first time aku yang bener-bener berkesan banget, karena bener-bener kayak puas, terus kayak enak, dan semua rasa penasaran aku buat lagi tuh terpecahkan di sana. Padahal gitu. baru doang ya? Baru doang. Habis itu langsung dan of course ya pakai pengemi ya, pengaman, karena takut apa-apa gitu kan, namanya juga kan bebas kan. After itu diapain lagi? Langsung aku dulu langsung 2 anak. Kanan kiri kayak
Oke. Itu rasanya gimana, Say? Itu rasanya kayak bingungnya tuh karena enak dua-duanya. Nah, luapannya gitu, luapannya apa sih namanya? Itu antara kalau temen Si yang satu, si dua gitu. si yang temen kamu yang di chat itu anggaplah siapa namanya ya? Andi Andi, lah samarannya. yang temennya satu lagi Rizky. Nah, si Andi sama si Rizky itu lebih ganas mana cara ini Kalau caranya si Andi malahan. Si Andi lebih ganas karena mungkin emang dia juga emang tertarik banget sama aku. Satu lagi si Boy lah ya. Si Boy lah. Kalau si Boy? Si Boy ya biasanya kayak ya, pada umumnya lah. Karena temennya itu udah pernah kali ya. Mungkin ya karena udah pernah. Jadi kayak yang lebih agresif, lebih menggerogoti si Andi ini. Lebih banget nah, gitu. pada saat kamu 2 anak itu, kamunya ngapain? Pasrah gitu? Akunya pasrah kayak menikmati kayak enak ya. Oh, kamunya nggak bergerilya tangan kamu juga? Enggak, kayak karena kan mereka kayak itu kayak dogi. Jadi kayak aku duduk kayak gini kan. Mereka kayak dogi aja kayak gitu, kayak gitu. Jadi kayak kamu nggak nyampe ke ituan mereka kayak gitu. Jadi tangan kamu ngapain? Ya udah aku gini aja. Kayak nahan badan aja ke belakang kayak gitu. Kamu of course. Terus abis itu sampai kamu keluar nggak? Sampai aku keluar banget malahan. Padahal baru digituin ya? Padahal baru digituin kayak udah bener-bener kayak ya banget ya. Oh, tapi tangan dia nggak sambil main ke Enggak. Jadi kayak bener-bener kayak sendiri aja kayak gitu. Abis ya udah langsung buka-bukaan semuanya, bareng semuanya. Akhirnya aku gini dua kanan kiri. Oh, kamu 2 begitu? Aja kayak satu gini kayak kanan kiri bener-bener full. Ekspresinya dia gimana pada saat itu? Ya ekspresi kayak keenakan aja kayak gitu karena emang tipikal aku tuh yang suka deep kayak bener-bener kayak sampai ke tenggorokan banget ya. Kamu nggak sakit? Enggak, malah itu enak banget. Kenapa bisa? Entah di akunya entah di itunya enak banget karena nikmat mungkin kayak lebih kementok ya. Oh, jadi makin dalam malah kamunya yang enak ya. Kadang kan orang ada yang asam lambung terus ya langsung naik ya asam lambungnya. Kayak mau muntah langsung gitu. kue. Tapi kamu malah menikmati. Kalau aku malah menikmati keenakan. Tapi kalau misal udah udah di terus kayak dipaksa gitu didedetin tuh kayak enak. Kenikmatan hakiki sih itu, kenikmatan duniawi sebenarnya. Oh, malah kamu seneng ya kayak gitu ya. Iya, benar, malah banget. Tapi emang dasarnya mulut kamu juga lebar ya. Makanya kayak cocok nih kalau dimasukin 2. Iya, 2 muat. Kalau 2 enggak sih. Enggak ya, karena emang kedua-duanya emang gede. Tipikal yang gede padat. Nah, si Andi sama si Boy ini gedean mana? Si Andi, of course, si Andi karena emang postur badannya emang meyakinkan gede dari awal pas emang aku buka benar gedean si Andi. Kalau misal si Boy ini lebih ke standar tapi panjang. Kamu sukanya yang gede ya? Aku yang sukanya yang gede panjang sih sebenarnya. Gede panjang ya. Dan ini yang satu gede yang semuanya jadi pas lah. Ngeklop lah dua-duanya. Berapa lama tuh kamu dua-duanya itu? Itu kalau aku nggak terlalu lama ya karena pegel say. Rahang pegel banget kalau sebentar ya paling kisaran di 5 ke 10 menitan lah. Kayak gituan lah abis itu karena takut mereka keburu keluar juga, takut keburu juga. Susah kontrol juga. Akhirnya abis itu ya langsung pertama-tama si Andi dulu masukin. Pertama masuk, nah pas yang kedua karena posisinya tuh dia di bawah, aku di atas, nah baru si Boy di atas. Jadi kayak apa ya, tumpang tindih ya konsepnya. Gimana? Ini si Boy, si Andi, ini aku di sini. Nah si Boy di sini, di depan. Tapi bukan. Si Andi, siapa sih? Yang pertama. Si Boy ngapain? Di belakang? Sama masukin. Jadi langsung 2 sekaligus. Di lubang yang sama? Di lubang yang sama, bukan yang berbeda. Masuk gitu? Awalnya nggak masuk karena emang sakit banget ya bun. Langsung kayak, ya, ibaratnya kayak double lah, kali 2 yaitu si. Tapi kamu perih nggak? Pas awal emang perih banget karena dan itu butuh banyak pelicin ya kalau kayak gitu. Pakai pelicin juga dan of course pakai pengaman. Masukin pakai pelicin awal emang perih banget tapi pas udah masuk semuanya klop langsung masuk itu harus aku didiemin dulu kayak kisaran di 1 menitan lah karena nggak bakal kalau misalnya dilanjutin bakal sobek ya nanti ya. Aku bakal sobek. Ya, terus? Nah habis itu ya kita langsung main lah bener-bener kayak
kan ya enak banget ya, Mm-mm. karena aku emang tipikal suka yang kasar juga dan bener-bener kayak mainnya tuh kasar banget. Pada saat bikin dua-duanya, nah itu Mm-mm. mereka tangannya ngapain? Yang satu apa namanya tuh kayak megangin kaki aku biar ke atas, yang satunya lagi apa Megangin gitu. kaki kamu. Iya, jadi kayak biar ngangkat ke belakang gitu. Jadi kayak biar akunya nggak kesel juga, nggak pegel juga gitu. Nah terus itu mereka pada keluar di mana? Di luar dong, kalau di dalam takut ya. Kan pakai pengaman, Tetep aja takut aja sih. takut bocor. Takut bocor aja, takut ntar kalau misal gitu gimana ya? Nah itu pas mereka keluar di situ atau Di perut. Satu di perut, satu di muka. Oh, Karena aku tipikal suka yang nelen. kamu yang di muka kamu telan. Aku telan. Kalau bisa juga yang sisanya itu yang keluar di perut, tapi aku lupa ya keluar di perut siapa. Kalau bisa aku telan juga, cuman emang udah berceceran jadi nggak bisa aku telan gitu. Itu pas kamu juga keluar, Mbak? Pas akunya itu sesudah aku keluar. Kamu keluar berapa kali? Cuma sekali sih, cuma sekali doang. Berarti kamu gak menikmati kok, cuma sekali? Menikmati, cuman nggak jadi keluarnya tuh emang sekali tapi kayak banyak gitu. Jadi bukan yang kayak langsung keluar 2 kali, 3 kali kayak gitu. Punya kamu? Aku malah geli kalau nggak suka, kurang gitu? suka. Kurang suka. Aku mendingan langsung dimasukin aja deh, nggak usah punya aku. Oh gitu. Karena apa ya, lebih ke geli dan apa ya, nggak suka aja sih. Nggak suka aja. Padahal itu kata orang-orang itu Nikmat ya, katanya nikmat ya, enak ya, kayak geli-geli gimana gitu. Tapi aku malah gak nikmatin, Kak. Aku malah kayak stop deh, nggak usah. Karena pernah sekali itu dan nggak usah aku bilang gitu, langsung aja masukin. Oke, apa yang bikin kamu nggak nyaman? Lidahnya mungkin ya, karena aku emang gelian orangnya. Oh, orang gelian. Jadi pas aku nggak bisa dilanjutin gitu. Mendingan nggak usah. Yang paling kamu suka apa? Adegan apa? Gaya mungkin ya, gaya cara bermainnya. Aku lebih suka dogi. Karena dogi terus abis itu si tangannya kan satu, nah yang satunya ke leher aku, dan itu kayak bener-bener mentok abis sih kalau kayak gitu. Rasanya tuh kayak bener-bener kasar ya? feelsnya tuh kayak lebih keras aja. Jangan-jangan kamu suka lagi sambil Hah? Pernah juga, dan sambil itu aku suka. Gitu. Suka juga. Aku pernah juga main kaki, dan juga ada yang main kaki gimana? Jadi kayak si orang ini tuh, aku langsung ceritain aja kali ya. Pas abis itu udahlah ending ya. Udah end ya, udah sama-sama enak kita ya. Udah payment, kita balik masing-masing gitu. Jadi lanjut ke cerita yang kaki tuh. Awalnya tuh kayak aku mikirnya kayak kaki tuh gimana nih, aku juga belum ngerti kan. Dan akhirnya dia ngasih contoh video. Jadi kayak aku tuh pakai sepatu dan kaos kakinya wajib yang bekas. Jadi yang kayak ibaratnya kayak udah bau lah. Gak boleh yang baru, gak boleh wangi. Aku juga shock sih sebenarnya, kayak apa sih. Maksudnya gitu itu diapain nantinya? Nah, waktu pas kita main, kita langsung ketemu aja ya di satu hotel ya. Ketemu main, kita langsung prepare main. Dan jadi dia tuh kayak laga-lagaan kayak peliharaan aku. Jadi dia ngerondang gitu kayak anak-anak kecil. Yang pakai kaos kakinya siapa? Aku yang pakai kaos kaki, yang pakai sepatu, semuanya aku. Jadi dia berperan sebagai apa ya, yang aku mainin kayak gitu. Binatang piaraan lah ya. Binatang piaraan. Dia bukain sepatu aku pakai mulut. Jadi kayak buka talinya pakai mulut, terus kayak buka sepatunya pakai mulut. Nah, pas kaos kakinya, jadi nggak boleh dibuka, itu harus masuk ke mulut dia semua sama kaki akunya. Ya ampun, bau jadi kayak dong. dijejelin makanya. Tapi karena dianya mau dan dianya keinginan dia sendiri, jadi ya udah aku turutin aja. Oh, itu namanya sebut kaki. Kaki katanya. Kayak baru gitu. dengar. Aneh tapi ada, Kak. Aneh tapi ada. Jadi kayak aku jejelin ke mulut dia satu-satu sampai pokoknya dia tuh sampai kayak tengah-tengah kayak gede banget. Habis itu buka kaos kaki aku. Aku kayak pakai gesper yang keras gitu. Kamu yang dia? Aku yang dia. Jadi bukan aku yang tapi aku yang dia. Dan itu gak boleh
pelan, harus kencang. Berbekas. Iya, sampai harus ada kelihatan merahnya. Waduh. Kayak stas, kayak kencang banget kayak gitu. Nah, mulut dia dijelin kaos kaki itu. Jadi biar nggak berisik dia, biar nggak teriak. Ya ampun. Kayak gitu. Seperti itu. Serem banget ya ngeliat orang kayak gitu ya. Kaget juga. Nah, waktu itu tapi dia nggak ada masukin, Kak. Jadi kayak cuman gitu doang, iya, cuman gitu doang, tapi dia bisa keluar sendiri. Enak dong, nggak perlu effort ya. Iya, makanya kayak cuman aku jelinnya pakai kaki dah. Dia keluar sendiri, dibayar lagi, enak lagi. Dan akunya nggak aku buka nggak gimana aja, kayak buka kaki aja, buka sepatu, kaos kaki, terus ngeluarin cetas. Cuma 10 menit, tapi 10 menit udah beres. Dia keluar ke toilet, aku pulang, udah. Gitu doang. Terus apa lagi keanehan? Ada satu lagi, ini nggak tahu ya disebut nya tuh apa, cuman dia tuh main api. Waduh, udah kayak korek. Iya, makanya aku kayak, jadi kita mau main sirkus nih, udah main api nih. Jadi awalnya kita kesepakatan kalau misalnya mainnya sama-sama gitu. Aku terus berikutnya kita kayak main bukan main api ya. Jadi kayak awalnya tuh kita ya udah kayak biasa aja, kayak main biasa aja kayak gitu kan. Dan pada di pertengahan permainan kita belum sampai memasukin, dia tiba-tiba pegang korek. Mau ngerokok? Enggak, aku mikirnya ya, aku mau nyebat kali nih, mau ngecil dulu kali nih, istirahat mungkin. Udah belum nih. Udah belum, kalau udah bilang ya. Aku mikirnya kayak gitu kan. Dan pada akhirnya dibilang kayak gini, aku boleh nggak ngebakar kamu. Ya ampun. Terus? Kayak aku aja kaget, shock kayak mau apa? Aku kayak nanya ulang, kayak make sure lah kalau misal katanya bener. Terus dia bilang ulang lagi, bakar itu anakku. Aku tanya dong, ngapain? Ngapain? Ya itu termasuk aku juga. Nah di sana aku langsung maki-maki dia. Kamu ngapain kayak gitu, kayak lu nyiksa, maksudnya bukan apa, kayak lu mau sirkus apa gimana, kata gue. Ini kita mau main. Dan akhirnya ya itunya disimpan, tapi tetap kita lanjutin. Udah aku maki gak jadi, tapi tetap aja kita lanjutinnya main yang kayak tadi yang gitu, nggak yang gitu. Tapi pas yang korek itu nggak jadi untungnya, karena kayak mikir aja gitu. Diri. Ya makanya kayak, aduh sakit banget ya orang kalau misal kelamaan aja suka sakit ya, apalagi kalau misal Lindi panas, kata gue. Nggak jadi dah aku bilang kayak gitu. Cuman pada akhirnya ya kita main tetap aja. Jadi kayak sambil dicek lah, terus kayak kayak gitu. Kayak hukum ya. Kamu pernah main sama suami orang? Aku ada cerita lagi tuh sama suami orang. Gimana? Kalau ini sama aja. Cuman awalnya kan aku udah pernah juga sama yang tadi awal. Adalah nih ajakan, tapi ini mah lewat sosial media pribadi aku. Akhirnya ada juga yang nawarin. Akhirnya ada juga ya, ternyata dia nge-notice kalau aku nakal ya. Dia awalnya DM. Awalnya dia nge-DM, awalnya dia nyapa aja kayak hai kayak gitu. Karena aku emang tipikal yang suka ngecek request DM kan. Aku cek nih, siapa nih tiba-tiba baru lihat, karena kan yang biasanya udah aku liatin banyak gitu kan. Ini baru nih kayaknya, pas dia langsung nge-hi, terus dia tiba-tiba bilang, aku tertarik nih sama kamu, aku punya penawaran bagus, dia bilang kayak gitu. Ya udahlah, aku kayak mikirnya uang gitu kan. Akhirnya aku terima DM-nya, aku tanya, halo, tertarik apa nih, kerja sama apa nih, aku bilang gitu kan. Langsung dia nawarin, Kak kalau misal aku ajak, mau nggak? Oh lagi nih aku bilang, boleh nih aku bilang kan, tapi sama siapa nih, aku tanyakan sama cewek kah apa sama cowok kah gitu. Dia bilang sama istrinya. Jadi kayak Tompa Sutri kayak istrinya gitu. Berarti nggak keberatan? Nggak keberatan, nggak tahu aku juga ya. Kamu terima? Ya karena aku juga kayak penasaran ya, dan asing juga di telinga aku. Pak Sutri gitu. Dan itu kan ceweknya 2 ya? Iya. Kemarin kan ceweknya 1, cowoknya yang 2. Dan akhirnya aku coba, ya udah deh ini kayaknya fantasi baru nih, aku bilang kan cerita baru juga gitu. Akhirnya kita
ngejadwalin main di mana, kapan-kapannya. Dan setelah seminggu setelah kita chattingan, akhirnya kita ketemu di salah satu hotel juga di Bandung. Si lakinya yang dijemput aku, cowoknya dijemput aku ke kosan aku. Akhirnya dibawa ke hotelnya. Sebelumnya tapi kita kayak kenalan-kenalan dulu, dan aku pun emang merasa kurang enak ya, ngobrol dulu lah, iya. Nggak langsung bilang apa? Aku bilang aja kayak gini, tanya dulu kan, emang Kak mau Tom ya, aku bilang kayak gitu. Kenapa? Kan udah nikah, aku bilang gitu kan, kayak nanya-nanya lah. Terus dia bilangnya, ya nggak apa-apa sih, emang akunya juga emang suka, kata si istrinya. Dan emang si lakinya ya ngikut-ikut aja ya, orang enak ya dikasih 2. Gimana nggak ini ya, gimana nggak seneng ya gitu. Terus? Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, dan emang si cewek juga punya berdua kayak gitu. Bertiga maksudnya. Tapi si istrinya nggak les biola kan? Nggak les biola, dia malahan ya udah normal aja kayak gitu. Terus bagaimana pembukaannya? Cuman katanya dulunya tuh dia emang suka sebelumnya, dan dia emang terbuka banget ya sama suaminya, makanya dia juga bisa ngajakin sama orang lain kayak gitu. Karena dulunya si istrinya itu suka juga, entah itu sama temennya, entah itu sama siapa kayak gitu. Jadi kayak udah biasa lah buat dia, dan akhirnya ngajak aku. Jadi kayak mainnya juga agak aneh sih. Gimana? Karena anehnya tuh kan biasa aku main sama cowok kan, dan akhirnya aku main sama cewek. Even kalau misalnya pun kita sama cewek nggak, jadi kayak ya udah masing-masing gitu, enaknya masing-masing. Tapi dia tuh, si cewek itu tetap nyervis aku juga. Gimana nyervisnya? Dia kayak ya tetap ngajak juga. Oh, berarti dia bisa 2 ya? Dia kayak jatuhnya ya kalau kayak gitu. Dia ngajak juga, terus juga ngajak yang nikmatin. Kalau aku jujur enggak. Kalau emang enggak. Karena aku juga stopin juga kayak kayaknya enggak deh Kak, bilangnya gitu, cuman sekali doang. Dan akhirnya dia kayak apa namanya, leher aku, terus dia sama kamu? Iya, yang lebih itu malah ceweknya. Oh, lah cowoknya ngapain? Cowoknya ya sama juga kayak gitu, cuman lebih apa ya, lebihnya tuh yang si ceweknya ini ketimbang sama si cowoknya. Lah kamu gimana? Aku juga bingung nih harus kemana, nih arahnya kemana. Tapi kamu pasti ke cowoknya tetap dong. Ke cowoknya, iya tetap ke Tapi cowoknya. kamu aktif nggak di situ? Aktif, cuman agak ke distract aja. Perannya kamu ngapain di situ? Ya aku mainin si cowoknya aja, cowoknya kayak, karena emang aku gak cobokan sama si ceweknya, ya udah aku sama si cowoknya aja kayak gitu. Tapi tetap tangan aku mainin yang punya ceweknya. Oh, kayak tapi gitu. Yang itu dia masuk ke kamu? Iya, masuk ke aku. Jadi kayak masuknya apa namanya, gantian. Gantian, tapi tetap tangan aku aktif main ke dia. Kayak dia lah, atau kayak mainin dia kayak gitu. Enak mainnya? Ya aku putar-putar aja sih, putar ke kiri, putar ke kanan. Maksudnya dianya keenakan. Dianya enak gak? Dianya menikmati kamu gak? Menikmati banget malahan. Dia sama istrinya? Juga. Cuman emang si istrinya tuh emang lebih kayak ke aku. Aku juga bingung ya, dia emang tipikal yang les biola apa gimana, karena kayaknya ya, cuman dia gak mau nyebut aja mungkin ya. Karena yang anehnya tuh dia sampai bener-bener kayak nepsong banget sama aku nih, padahal kan sama gitu kan. Tapi ya udahlah, aku bilang terima aja nih. Yang penting money. Money kayak side jobnya ya lumayan lah. Terus kan waktu kecil kan flashback, kamu kan hampir pernah mau diinin 10 orang kan. Itu kamu nggak penasaran gimana kalau gue diinin 10 orang gitu? Belum pernah? Kalau misalnya banyakan sih kayak 10 orang kayaknya belum pernah kepikiran. Paling sih. Banyak berapa? 3 cowok aja. 3 cowok? 3 cowok. Nah itu pas kapan tuh Say? Itu pas sama juga di Bandung, cuman sebelum aku move ke Jakarta. Jadi kayak baru-baru ini. Baru-baru ini aja. Itu gimana tuh 3 cowok? Maksudnya kenalan di mana ceritanya? Sama tuh? Juga di dating apps, lewat dating apps. Tipe cowoknya kayak gimana? Sama juga, tipikalnya pas banget apa yang sesuai aku, dan ketiga-tiganya pas banget sesuai apa yang aku mau gitu. Nah, itu bagaimana pembagiannya tuh kan 3 nih ya, lawan 1 ya kan? Karena aku juga nggak ada kepikiran ke 10 orang nih, 3 aja udah bingung Kak, cara mainnya gimana nih? Coba gimana posisinya? Tengkurap, telentang? Jadi kayak berdiri semua? Si cowoknya berdiri semua. Terus? Pas lagi nyepeng bi ya. Jadi kayak tangan kanan, tangan kiri aktif, mulut juga aktif. Jadi semuanya on. Berdiri bertiga berdekatan dong? Berdekatan dong emang. Jadi yang tengah kamu kanan kiri
kiri juga. Ya kayak gantian, terus abisnya ke sini gitu, terus ke sini kayak gitu. Nah, si cowok tangannya kemana? Ya dia kayak nikmatin aja di atas kayak gini, karena kan jauh juga ya kalau misal mau aku paling kayak ada yang nepuk aku aja kayak gitu, kayak plak-plak kayak gitu aja sih. Emang kamunya nungging? Apa kamu? Iya, ya kayak duduk kayak agak sedikit nungging gitu loh. Kayak apa ya? Rambutnya Kayak duduk dijambak? nyinden. Iya, rambutnya tetap nggak di kayak dikebelakangin aja. Cuma pas main emang di. Nah itu aku juga sebenarnya kayak agak bingung ya karena gampang ke distract, kayak aku lagi menikmati yang ini, tiba-tiba pengen yang ini gitu. Jadi kayak ada kurang suka ada yang gini menikmati. nggak? Hei, gua dong Nah gitu, jadi kayak gak sabaran. Gak sabaran gitu. Apa pada sabar menunggu atau gimana? Gak sabaran sih kayak. Gimana? Jadi kayak bingung, aku lagi di sini tiba-tiba sini digituin. Tangannya emang aktifnya kayak nah, mindahin. Yang tiga itu yang tengah, yang kanan, yang kiri? Semuanya, cuman yang lebih tuh yang kiri sini. Yang Kamu kiri. sukanya yang mana? Yang tengah. Yang tengah. Karena badan, muka semuanya oke. Jadi kamu lebih banyakin ke tengah dong? Banyakin ke tengah. Yang maksudnya, dah ya kalian berdua pakai tangan aku. Terus yang lain protes dong? Makanya itu protesnya karena kayak gitu. Jadi aku kelamaan di tengah kayak gitu. Terus jadi, pas kamu digituin kamu ngikutin? Ngikutin aja. Jadi kayak pura-pura kayak dipaksa gitu lah, kayak gitu. Terus mereka pada masukin bareng-bareng atau ganti-gantian? Kalau itu ganti-gantian sih, nggak langsung dua sekaligus, jadi kayak ganti-gantian. Nah, setelah itu gaya apa tuh? Jadi kayak mereka tiduran bertiga, jadi aku di atas. Ganti-gantian lagi? Jadi kayak gayanya kayak jongkok, aku masuk, suk, pindah ke pinggir, kayak gitu lagi, pindah ke pinggir, kayak aku capek gitunya aja sih. Pindah-pindah ya? Capek gitunya aja sih, makanya enggak pas aku main kayak gitu, malah lebih kecapek ya, bukan menikmatin ya, aku pikirnya kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, satu-satu sampai akhirnya satu keluar kayak gitu. Keluarnya di mana tuh? Tetap di di badan aku, nggak di luar. Ada yang di badan, ada yang di punggung kayak gitu. Keluarnya barengan mereka enggak satu-satu malahan. Satu-satu. Jadi kayak ganti-gantian. Ada yang mau pindah gaya, yang mau pengen keluar, jadi kan otomatis gayanya gaya dia. Kalau mau keluar. Gaya terus keluarnya di punggung, terus pindah lagi, aku terlentang lagi, gayanya buka lagi di atas kayak gitu. Beda gaya beda orang. Beda gaya beda orang. Satu lagi keluar di mana? Satunya lagi di perut. Di perut sama. Jadi di perut 2 kali, yang di punggung sekali kayak gitu. Nah terus kamunya keluar? Nah di sana enggak, karena capek aku. Capek pindah tempat. Kalau pas awal kan yang itu kan kayak aku ya udah aku diem dimainin sama 2 orang ini. Kalau ini kan aku yang gantian. Kamu nggak ada sesi kamu yang diem terus dimainin sama mereka? Nggak ada. Jadi kayak aku benar-benar aktif banget di sana. Melayani lah ya. Melayani, jatuhnya kayak benar-benar kayak melayani banget. Jadi kayak nggak enak nih. Akhirnya abis semuanya keluar, prepare, dan aku juga kayak kurang puas. Yaudah aku nggak pernah main bertiga cowok lagi. Itu pertama dan terakhir aku. Gitu. Tapi kamu kalau main sendiri 1 lawan 1 nggak terlalu suka? Suka. Cuman aku harus minimal tuh 3 kali. 3 kali keluar dia. Dianya apa kamunya? Dianya. Kalau akunya keluar berapa kali udah terserah kayak gitu. Berarti kamu termasuk yang tahan lama gitu ya? Iya, aku tahan lama. Terus kamu sehari bisa pengen berapa kali tuh? 10 bisa deh kalau bisa ya. Oh maksudnya kamu apa yang membuat kamu misalnya gara-gara ngeliat ini naik lagi gitu. Apa hari-hari misalnya, apa karena kamu ngelihat cowok langsung pengen, apa ngelihat bantal langsung pengen? Kan ada orang yang gak tahan ya ngelihat cangkir langsung pengen gitu ya. Kalau kamu apa trigger kamu yang bisa benar-benar langsung pengen? Kalau misal bilang lagi ya, karena aku suka badan kan, postur badan. Jadi kalau aku lihat kayak abis beres main terus kita istirahat sebentar, aku lihat badan dia aja, terus dia tiba-tiba aku bakal langsung naik banget. Kayak gitu. Bakal gampang ketarik, kepancing. Kerangsang ya? Gampang ngerangsang kalau aku sendiri. Jadi kalau aku udah lihat nih, beres istirahat kayak 5 menit lah, 5 menit istirahat, terus aku lihat badan dia, terus dia tiba-tiba nyamperin, entah itu ngelus langsung, entah dia kayak gimana langsung, aku bakal langsung naik, langsung sendiri. Kalau ngelihat orang di jalan gitu? Kalau itu enggak sih. Misalnya orang di jalan, apa tuh namanya, badannya tegap, bagus gitu ya, kamu langsung? Kalau itu sih enggak sih aku. Enggak. Kalau itu enggak, karena apa ya,
aku malah takut kalau misalnya kayak gitu, malah takut jadi gila. Jadi aku lebih kenahan diri. Kalau kayak gitu lebih kenahan diri. Masih bisa kontrol. Masih bisa kontrol juga. Karena kalau misalnya nggak bisa gitu, aku takutnya malah jadi kayak gila. Kecuali kalau misalnya kita lagi after main, terus aku lihat dia, baru aku bisa tuh ngeluarin semua rasanya, semua aku kayak gitu, semuanya naik bisa kalau misalnya kayak gitu. Berarti kamu tuh termasuk yang pemalu juga ya, harus di kamar dulu gitu ya, baru bisa all out. Kirain kamu bisa dengan sembarang orang, siapa gitu. Hal tergila kamu pernah main sama siapa? Hal Misalkan tergila sama tukang ojek online atau ada gak pernah main sama kayaknya tukang bangunan? sama satpam komplek. Serius? Karena itu aku pulang klub. Aku tuh tipikal yang kalau misalnya clubbing tuh aku jatuhnya naiknya ke kalau misal aku kayak gitu, aku pulang sendiri, turun dari grab car, aku sedikit jatuh. Tapi kayak bukan tipikal yang kayak bener-bener kesadaran diri banget, setengah-setengah. Terus di depan di pos satpam itu ada 2 orang. Nah yang satunya nolongin aku, nganterin aku ke kosan, dan kayak bener-bener pokoknya sampai aku di dalam kosan kayak gitu. Diantarin lah aku tuh sampai, ini kuncinya di sini, aku bilang bukain aja pintunya. Habis kayak gitu dibukain lah sama si ini, sampai dia bukain jaket aku. Kan kalau misalnya gitu kan kepancing ya, kalau kayak gitu ya kepancing ya. Emang kamu yang minta bukain jaketnya? Dia yang bukain sendiri malahan. Dia yang bukain sendiri, kayak aku nih mau ditidurin ke kasur, mau dibukain jaket sama dia kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa dah aku bilang, dan itu aku masih sadar tapi kayak lemas pusing gitu kan. Sebelum dia keluar, aku tarik tangannya, terus dia jatuh ke atas aku kayak gitu. Dan di sana aku yang bener-bener agresif banget langsung. Dia kamu lagi tinggi-tinggi. Aku wajib keluar itu. Wajib keluar. Dan dia nggak nolak. Dan dianya nggak nolak. Dan untungnya satpamnya bukan yang tuir banget ya, bukan yang tuir dan bukan yang jelek. Jadi kayak muda ya, umuran di 24-25an lah dia. Masih muda dong. Terus benar-benar kamu sampai keluar itu? Sampai keluar, dan dia gak nolak sama sekali, dan dia bener-bener kayak nerima aja. Dan kayak dimasukin? Dia keluar di mana? Dia keluar tetap di luar, tapi tuh itu agak lama itu nyari pengalaman. Karena aku lupa nyimpen di mana, kayak nggak inget aja gitu. Tapi tetap pakai? Tetap ketemu untungnya, tetap ketemu di laci. Nah terus pas besoknya ketemu dia lagi, kagok nggak? Awkward. Ya awkward aja, kayak canggung aja. Tapi nggak jadi masalah. Maksudnya nggak berlanjut? Enggak. Kita cuman ya pertemuan malam aja. Nggak lanjut, kita balik lagi. Tetap baik aja kayak gitu. Cuman agak canggung dikit aja pas pertama besoknya ketemu, agak canggung aja dikit. Kayak nyapa juga agak malu-malu kayak gitu. Tapi after itu ya udah kayak biasa aja, kayak nggak ada yang terjadi. Cinta satu malam ya? Cinta satu malam aja. Dan itu menurut aku random, bisa dibilang random, gila apa gimana gitu ya, karena tiba-tiba pulang dari klubnya langsung main sama satpam komplek kayak gitu. Beruntung banget tuh satpam ya. Disclaimer ya, nggak semua satpam kayak gitu. Mungkin itu oknum. Nah kamu udah menjelajah kedemikian cowok begitu banyaknya, mau lah, ceweknya juga pernah, terus bahkan main berempat juga pernah. Apa kamu nggak pengen menikah, mencari pasangan yang berarti buat kamu, sehingga ya kamu sama dia aja gitu, nggak perlu kesana kemari? Kalau aku sendiri mau banget, malahan yang bisa sampai kayak mencukupi semuanya untuk aku sendiri, entah itu dari finansial, entah itu dari keunikan aku. Aku mau, cuman emang untuk saat ini aku belum mau menjalani hubungan. Jadi aku masih mau bebas, masih mau menjelajahi dunia kayak gitu, masih pengen main-main. Dan kalau semisal masih belum puas mau berapa cowok lagi, Say? Kayaknya masih banyak banget ya. Tapi aku lebih pengen menikmati dunia aku sendiri aja dulu. Karena sempat beberapa kali menjalani hubungan gagal terus.
Gagalnya karena apa ya? Kalau aku tuh cinta tuh Kak. Itu kalau misalnya aku nih pacaran, dunia aku dia, tapi dunia dia bukan aku, dunia dia masih banyak. Bucin. Bucinnya bucin banget, bulol. Makanya aku pengennya dapet cowoknya tuh yang kayak nurut. Jadi aku alfa dia, jadi aku ngatur dia. Berarti kamu harus ngebiayain cowok dong kalau Kak dia mau nurut. Tapi ada Harus loh punya Kak. berondong. Iya, aduh gak suka berondong lagi. Gak suka? Gak suka. Aku Suka lebih lebih suka tua? yang tua, lebih tua dari aku. Om-om. Om masuk. Gadun dong jatuhnya. Intinya jangan lebih muda dari aku aja. Jangan lebih muda. At least seumuran lah. Kayak gitu. Jangan sampai kayak di bawah aku lah, apalagi sampai di umur 19, 20, aduh skip dulu. Bocah ya? Bocah banget itu. Tapi aku harus biayain kalau kayak gitu ya. Iya, ntar minta ini mulu lagi. Makanya. Tante Terus nggak bisa ya. apa sekarang ini kamu lagi menjalin hubungan sama berapa cowok nih? Hari ini? Hari ini menjalin hubungan apa nih? Apa dulu? Begituan. Oh begituan enggak sih. Aku sekarang lagi ngurangin. Kenapa? Lagi ngurangin. Ya itu aku pengen cari yang lebih serius juga, cuman aku masih belum mau kalau semisal emang cowoknya setengah-setengah buat aku. Karena emang akunya juga pengen apa namanya tuh, ngatur dia. Maksudnya ngatur tuh kayak aku pengen ini, dia nurutin gitu loh. Bukan yang ngatur semuanya kayak gitu. Dan belum ada juga. Sekarang sih aku jalanin HTS-an, tapi aku masih belum membawa hati kayak gitu. Jadi Kamu masih berarti nyeleksi. nggak pernah pakai cinta ya kalau menjalani ya? Gak pernah, belum pernah. Kalau nggak pakai cinta ntar bakalan susah, berabe jatuhnya. Nanti kecantol ya? Iya, ntar kecantol yang ada. Aku gila sendiri kalau kayak gitu. Menjaga kewarasan. Iya, mencegah kewarasan. Oke, sekali lagi kan ini hanya sekelumit cerita yang tadi kita bilang jangan dicontoh, jangan ditiru ya. Tentunya kamu harus kasih pesan moral, edukasi kepada teman-teman supaya jangan seperti kamu nih. Gimana caranya tips-tips untuk tidak terkontaminasi hal-hal yang godaan lah, godaan Bebas. kayak gitu-gitu jangan ya kan, karena di sini kita kan pengen ngambil pelajaran dari kisah kamu. Apa yang kira-kira kamu bisa bagikan buat teman-teman? Kalau menurut aku sih, karena aku juga termasuk muda ya, kamu kayak menjalani hidup aja sendiri. Kamu nggak usah mikirin orang lain, nggak usah mikirin cerita kamu di pikiran orang lain. Kita menjalani hidup ya udah ikutin Prinsip. aja, prinsip, ikutin alurnya aja. Asal kalau kamu emang berada di lingkungan yang jelek, di lingkungan yang kotor, yang negatif, kalau misalnya emang iman kamu kuat, emang kamunya punya pendirian yang kuat, kamu nggak bakal terbawa. Tapi kalau semisal kamu kayak aku yang emang dulunya punya pengalaman yang buruk dan malah dijadiin penasaran, akhirnya terjun dan itu bisa dibilang buruk dan gak boleh ditiru juga. Intinya kamu harus apa namanya tuh, kuat pendirian dan gak boleh gampang tergoda akan hal negatif. Iya, imannya harus teguh Imannya ya. harus teguh. Ya untuk memperteguh iman ada baiknya kamu pilih lingkungan yang baik. Yang lebih baik, Teman-teman yang membawa kamu ke jalan yang baik. Betul. Karena kalau misalnya kita bergaul dengan orang yang aneh-aneh, otomatis kita akan kebawa aneh. Betul, betul. Ya kan, gaul sama orang tukang minyak wangi akan kebawa wangi. Gaul sama orang kaya akan kebawa kaya gitu. Jadi benar-benar selektif banget memilih pekerjaan, memilih teman hidup, teman jalan, teman nongkrong ya kan, memilih pacar, pokoknya hidup kamu itu nanti pertanggungjawabannya yang akan kamu lakukan, konsekuensi kamu sendiri. Jadi mendingan cegah dari sekarang. Kisah ini cukup si Mawar aja yang apa? Yang mengalami, jangan sampai kalian mengalami, oke? Gitu. Dan ada loh kehidupan seperti ini, tapi kita tidak perlu menjudge dan kita doakan Mawar supaya dapat jodoh. Amin. Sehingga kamu nggak kemana-kemana dan hati-hati sayang, pergaulan bebas itu akan ada penyakit nanti menular walaupun pakai pengaman tetap aja beresiko. Ya, kamu harus perhatikan resiko buat kesehatan kamu, masa depan kamu ya kan, dan jauhi dari dosa juga kan. Makin sering berbuat, ibaratnya nanti akan ada konsekuensi yang merugikan kamu di kemudian hari. Mudah-mudahan jangan. Oke, itu aja ceritanya. Pokoknya sukses ya buat kamu ya. Mawar. Terima kasih sudah hadir di Diare.